Oh ya, gue baru denger pagi ini kalau ojek online lagi mau kerja ya. Mulai jam 8 sampai selesai. Di sini juga gue lihat beberapa beritanya, katanya ada 500.000 pengemudi ojek online yang berencana mematikan aplikasi dan menggelar demo besar serentak pada Selasa 20 Mei 2025. Ini dibilang tuh sebagai bentuk protes gitu pada aplikator yang melakukan pelanggaran regulasi. Dan ini tuh bakal diikutin di wilayah Jabodetabek. Iya, gila ini gue agak kaget ya, karena dampaknya cukup gede gak sih? Apalagi kan ini Jakarta. Gimana dong kalau kalian mau kerja dan bolak-balik ya kan pasti pakai Gojek ya kan? Gak semuanya punya kayak kendaraan pribadi atau bawa kendaraan pribadi. Karena gue ngerasain sendiri kalau pakai kendaraan pribadi tuh emang kadang repot. Lo harus parkir kemana, udah gitu lo nyetir sendiri, capek ya kan? Ini tuh kayak sebagai bentuk protes gitu karena sekarang ramai banget ya orang-orang yang kasih tahu kalau potongan itu Gojek ternyata tinggi banget. Yang ngebuat para drivernya gimana ya? Kadang-kadang mereka narik 5 kali aja belum tentu balik modal buat bensin hari itu. Dan ya, customer juga jadi banyak yang kena sebenarnya karena potongannya dari aplikasi kan. Tapi malah customer yang disuruh buat memaklumi itu kan sama drivernya. Jadi ini tuh harapannya kayak sebagai bentuk protes lah biar mereka notice gitu. Dan mau apa ya? Bekerja sama. Walau tadi yang gue lihat juga sih di sini kalau revenue dari perusahaan yang megang Gojek ini ya juga masih rugi sih sampai sekarang. Walaupun sekarang tuh potongannya gila-gilaan tapi ya mereka masih rugi. Contohnya itu tahun lalu gue sempat lihat beritanya di mana dia masih rugi 5,1 triliun. Jadi bener-bener kayak belum balik modal. Dan udah kerasa banget loh ya, padahal udah potongannya banyak ya. Tapi ya belum balik modal sama sekali. Ini sih yang gue takutin juga sebenarnya dari aplikasi ojek online kayak gini. Karena kalau kita lihat ya di luar juga, contohnya kayak Uber. Dia tuh kayak gitu dulu di luar negeri. Dan akhirnya sekarang juga diatasi dengan cara tipping. Di Amerika kan tippingnya itu bisa dibilang malah jadi wajib gitu. Kayak 10-30%. Coba, gue harap gitu mekanisme wajib tipping ini nggak ada ya di Indonesia. Soalnya ini bakal bener-bener rusak banget. Pertamanya mungkin cuman Gojek, Grab atau gimana. Cuman lama-lama mungkin aplikasi-aplikasi kecil lainnya sama tempat-tempat lain malah ngikutin tipping ini. Gimana ya? Kan itu bukan budaya kita gitu. Sama ada satu hal yang gue pikirin, ini kan lagi pada mogok ya. Pasti ada aja gak sih kayak iseng gitu kan orang satu dia nyalain dan orderannya jadi banyak gitu. Itu bisa kali ya dapat 2 juta sehari gara-gara aplikasinya nyala gitu ya, pas yang lain gak nyala. Ya gue harap ada titik tengah sih di sini. Karena ini benar-benar berpengaruh banget lah. Apalagi buat kehidupan sehari-hari kan, buat para customer juga dan para ojolnya juga. Karena gimana ya? Gue sebenarnya nggak setuju kalau customer yang harus memaklumi gitu dan ngasih tips lah gitu-gitu kan. Karena nggak semua customer ojol tuh kaya, karena ya kita juga sama-sama pejuang rupiah gitu. Uang transportasi kita juga terbatas gitu kan. Semoga benar-benar ketemu lah cara nyelesainnya. Ya yang terbaik lah buat masalah ini pokoknya. Kalau kalian gimana? Ini berpengaruh banget gak sama kalian? Apalagi hari ini kan yang bener-bener gak ada ojol gitu di Jabodetabek. Kayak kembali ke zaman sebelum 2010 ya. Kayak waktu itu ya. Waktu gak ada Gojek sama sekali. Oke, seperti biasa ini video-video terbaru gue dan yang direkomendasikan oleh YouTube. Maaf buat gue ngebahas VTuber karena ya hari ini menurut gue berita ini paling menarik sih. Gue janji besok bakal tetap update tentang VTuber. So yeah, bye.